Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memahami gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Ya, dimulai dari gaya komunikasi dulu antara pimpinan dengan bawahan. Walaupun ini belum dilantik ya, semuanya juga, tapi Kang Deddy Mulyadi dan beberapa bupati yang progresif, saya sebut progresif karena sudah punya inisiatif bertemu dengan gubernurnya, artinya sudah ada niatan baik untuk bekerja, paling tidak minta arahan atau penyesuaian fokus apa yang akan dibangun. Saya kira ini cara berpolitik yang bagus karena ada sinergi antara pemimpin provinsi dengan bawahannya di kabupaten. Dan gaya komunikasinya juga tidak harus formal, mengadakan rapat dinas baik di kantor maupun di hotel. Ini sekaligus penghematan anggaran. Ini yang maksud dengan penghematan itu di sini kelihatan sekali. Dan ini dari satu poin pertemuan, belum penghematan yang lain. Ini baru satu poin, satu item penghematan anggaran seperti ini. Jadi kalau umumnya pertemuan itu formal, biasanya peserta duduk dulu menunggu atasan, kemudian datang, masuk, ada sambutan dulu, pembukaan dan segala macam formalitasnya. Menurut saya pengalaman gitu, kalau mengikuti rapat-rapat formal seperti itu kurang efektif, membuang waktu, membuang energi, dan juga membuang pengeluaran. Sementara hasilnya biasanya tidak ada dampak yang efektif. Kenapa? Pertama, terlalu banyak acara yang disusun, formalitas jadi rigid lah gitu loh, kaku gitu. Kemudian pesertanya pun terlalu lama, kadang-kadang kesel, ngantuk. Kemudian konsentrasinya juga terbagi-bagi, lirik kanan, lirik kiri, karena terlalu banyak di dalam ruangan. Apalagi kalau banyak, paling belakang itu paling tidak konsen, buka HP lah dan lain sebagainya, banyak gangguan, ada yang kecewis gitu. Ini pengalaman dalam rapat dinas itu seperti itu. Makanya gaya kepemimpinan informal seperti ini sangat efektif, terbatas karena orangnya kumpulnya gitu kan. Kemudian fokus pada masing-masing program daerah, kan tidak sama. Kalau rapat dinas dikumpulkan itu untuk hal-hal yang sama, bisa saja dilakukan. Tetapi dengan cara informal pun bisa. Toh yang yang akan membawa fokus utama pembangunan seluruh Jawa Barat, kesamaannya gitu kan. Pembangunan yang samanya di seluruh wilayah Jawa Barat itu kan tetap bisa dikomunikasikan oleh gubernur dengan bupatinya setiap ada pertemuan walaupun informal. Kemudian tidak ada jarak antara pemimpin dan bawahan itu, bukan berarti tidak ada etika, ini jangan salah, ya kan. Jadi ini masalah efektivitas daripada waktu dan efektivitas daripada penyampaian informasi. Jadi lebih enak ketika ada yang tidak mengerti, ketika ada salah paham langsung terkoreksi saat itu, kan itu yang informal itu. Beda dengan yang formal, kadang-kadang mau bertanya juga ada pihak yang merasa takut disalahin, takut diketawain orang lain, takut dinilai jelek gitu kan. Bayangkan bupati kumpul di satu tempat, terus ada bupati yang sebenarnya punya masalah, ingin disampaikan itu ada beban gitu. Nah itu kekurangannya dari rapat formal. Sedangkan informal seperti ini ya lebih efektif, lebih terbuka gitu kan komunikasinya, apalagi sifatnya kekeluargaan. Walaupun mungkin dari segi waktu Kang Deddy Mulyadi harus lebih banyak mencurahkan perhatiannya, waktunya, karena untuk melayani banyak bupati gitu kan.
Tapi saya percaya dengan kebiasaan Kang Dembul Mulyadi ini keliling daerah dan menyapa warga masyarakat. Jadi kalau ngobrol dengan hanya berapa bupati, itu 27, kalau tidak salah bupati wali kota Jawa Barat, itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan masyarakat luas. Nah, itu yang saya lihat dari satu item saja, di mana komunikasi konsultasi dengan bupati itu dilakukan secara informal, dan konon itu akan tetap dipertahankan seperti itu. Bahkan terungkap juga bahwa Kang Deddy Mulyadi itu tidak selalu standby di kantor gubernur di Gedung Sate, enggak. Jadi beliau akan membuat tempat kantornya itu berkeliling. Kadang di Kota Bandung untuk melayani Kabupaten Bandung, Kodya Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Kota Madya Cimahi, dan Sumedang mungkin ya. Kemudian juga akan berkantor untuk melayani sekitar Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan gitu ya. Di situ ada wilayah Cirebonan. Kemudian ada pertemuan untuk wilayah Ciamis, Pangandaran, Banjar, Tasikmalaya, dan Garut gitu. Kemudian ada lagi kantor untuk melayani bupati-bupati Cianjur, Sukabumi, Kodya Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Wali Kota Depok. Kemudian nanti ada ngantor lagi untuk melayani Bekasi, Karawang, Bekasi Kota dan Kabupaten, kemudian Karawang dan Subang gitu. Nah, itu yang terungkap dari perbincangan itu yang dilakukan seperti itu. Jadi seolah-olah berkeliling gitu, sekaligus menyapa masyarakat tentu saja. Demikian juga nanti saat melantik para bupati. Kan gubernur dilantik tanggal 7 ya, Januari. Sedangkan bupati dan wali kota itu dilantiknya tanggal 10. Ya berarti setelah dilantik nanti tanggal 10 Kang Deddy berkeliling sehari suntuk dari pagi buta jam 6 mungkin berpindah tempat jadi tidak dikumpulkan di satu tempat di Gedung Sate misalnya. Tidak. Ini sangat bagus menurut saya. Pertama, itu ada pemerataan yang mungkin ya kalau sehari 2 hari kan sedikit, tapi kalau terus dan seterusnya itu luar biasa perkembangannya. Pertama, menggerakkan ekonomi. Kalau di Bandung saja transport yang dipakai para pendatang, kan yang datang waktu pelantikan bukan 1 orang, tapi dengan timnya gitu kan, pastinya juga banyak. Nah, kan lebih efektif kalau di daerahnya, waktunya juga tidak harus kumpul nunggu di hotel dan sebagainya. Efisien kan bagi pengeluaran bupati. APBD di setiap bupati itu tidak terlalu besar, karena kalau di satu tempat bayangin aja pagi-pagi mau rapat nggak mungkin langsung mendadak 1 hari, pasti sebelumnya itu sudah nginep gitu kan di Bandung, di hotel dan sebagainya. Itu kan pengeluaran, ya kan, pengeluaran dari APBD tiap-tiap kabupaten makin jauh makin besar, belum lagi konsumsinya dan segala macam itu kan mahal lah. Tapi kalau dibagi seperti itu, maka di tiap daerah itu juga akan hidup, transportasinya juga jalan, bisa dipakai, kemudian konsumsi untuk pelantikan juga kan paling tidak menghidupkan ekonomi setempat. Jadi terbagi-bagi, merata gitu. Nah, itu saya katakan bagus, itu pemerataan yang luar biasa dan merasa memiliki jika masyarakat itu. Kalau dilantik di Kota Bandung sendiri gitu langsung semua orang luar, orang jauh, orang Pangandaran mana tahu Tapi kalau di tempatnya yang dekat, paling tidak di satu titik lah Keresidenan. Tidak semuanya di semua kota, tapi dikumpulkan dalam satu kota, tapi ada perwakilannya dari setiap, paling tidak terbagi berapa? 5 ya, 5.
5 lokasi misalnya. Nah itu kan sudah terbagi pemerataan gitu. Jadi tidak bayar hotel juga gitu kan, bisa didadak satu hari dari Pangandaran misalnya ke Tasik atau ke Garut misalnya, tidak terlalu jauh kan, tidak membutuhkan waktu sehari semalam gitu harus nginep gitu kan, enggak. Walaupun harus nginep juga kan terbagi gitu kan, pengeluarannya tidak numpuk di satu tempat gitu. Itu pemerataan ya, kaitannya dengan pemerataan. Selain masyarakat juga ikut serta menyambut gitu kan. Jadi ya setiap ada kegunjungan itu dan peresmian itu paling tidak ada kumpul orang, kemudian menghidupkan ekonomi. Sedikit atau banyak pasti. Daripada ngumpul hanya di Bandung saja. Ini gagasan yang luar biasa. Dan itu terungkap gitu, rencana itu gitu kan. Dan kita sebagai warga Jawa Barat itu harus mengapresiasi itu. Gitu. Kemudian itu baru berapa? 1 item kan? 2 item dengan pelantikan gitu yang akan dilakukan di berbagai daerah. Yang ketiga, tentu ini berkaitan dengan program tiap kabupaten kan kebutuhannya berbeda. Jadi ada 2 program dari provinsi itu. 1 program provinsi, artinya inisiatif dari provinsi, program yang sudah terencana secara menyeluruh untuk seluruh wilayah kabupaten kota. Tapi juga ada program yang sifatnya stimulus untuk tiap kabupaten kota, tergantung kebutuhan. Misalnya kemarin pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi ini. Jadi konsultasi yang pertama ditanyakan oleh Gubernur ini, Kang Didi, bagaimana dengan tata ruang di Kabupaten Bekasi. Nah, kita tahu Bekasi itu perkembangan wilayahnya untuk pemukiman dan industri luar biasa, sehingga ancaman terhadap hilangnya lahan produktif itu sangat besar. Itu udah diantisipasi oleh gubernur malah. Ya kan, yang ditanyakan ke bupatinya yang terpilih itu gimana tata ruangnya. Kang Dede udah tahu sawah di sana mulai berkurang. Nah, pejabat yang lain biasanya, apalagi gubernur, kadang kurang tahu tentang kondisi wilayah daerahnya. Nah, di sini kelebihan Kang Dede yang suka berkeliling itu di situ. Jadi tahu masalah yang di Kabupaten Bekasi ini mengenai tata ruangnya begini gitu. Bahkan bisa lebih tahu daripada bupatinya. Ya, bukan berarti kita merendahkan bupati, enggak, bupati juga ngerti gitu kan. Cuma mungkin minta saran dan sebagainya dari gubernurnya kan. Karena maksud saya di sini umumnya baik gubernur maupun bupati bahwa penggunaan lahan sawah kemudian jadi industri itu kadang-kadang tidak terlalu menjadi fokus pemikiran bagaimana penyelesaian, dianggapnya wajar saja. Padahal kalau kita lihat nanti ke depannya bagaimana, semakin terlalu banyak industri, pemukiman dan sebagainya, akhirnya kabupaten itu atau tempat itu menjadi tidak ada keseimbangan ekosistem. Dan umumnya mungkin gitu kan, kalau misalnya sebuah kabupaten jadi daerah industri merasa bangga, merasa banyak income daerah, karena yang biasa selama ini bupati-bupati atau pemerintah daerah yang saya perhatikan itu selalu mengejar PAD, pendapatan asli daerah. Itu yang dikejar dan itu merasa berprestasi itu di situ. Pemikiran tata ruang jadi nomor sekian, yang penting mah PAD meningkat, merasa bangga. Ya kan? Seperti itu, merasa paling berhasil lah gitu. Kalau PAD-nya meningkat, tapi tanpa melihat tata ruang. Nah, Kang Dede ini beda cara berpikirnya gitu. Cara berpikirnya tidak begitu. Percuma PAD meningkat, suatu saat PAD yang besar itu akan dipakai juga untuk menyelesaikan masalah yang muncul, karena pasti akan ada masalah. Kebutuhan hidup di Bekasi kalau semuanya sawah dihabisi, mau dari mana untuk makan?
Nah, yang biasa berpikirnya kan dari daerah lain. Kalau banyak uang kan tidak kita tinggal datangkan aja, misalnya dari Subang, Karawang sebagai lumbung padi. Kalau Karawang kemudian Subang juga berkembang, bagaimana? Ikan nggak bisa gitu kan, berpikir seperti itu, sempit gitu kan. Jadi harus tiap daerah itu mampu memproduksi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Jadi nanti tidak tergantung pada daerah lain. Nah, untuk itulah maka ada harus pembatasan. Dan pemerintah diberi kewenangan untuk membatasi itu, tidak sembarang-menang. Ya kan? Ada aturan tata ruang, dibuat aturan tata ruang baik oleh Perbub, peraturan bupati, atau Pergub. Ya kan? Nggak sembarangan, karena tanah ini tanah negara, walaupun ada pemiliknya itu sebenarnya tanah negara. Makanya kita bayar pajak, karena memang tanah yang kita tempati itu tanah negara semuanya. Gitu kan. Malah di Sunda mah dulu sebelum ada modernisasi seperti negara Indonesia ini, ya kenal lah di Baduy gitu kan, tanah komunal, tidak ada pemiliknya, nggak ada pemiliknya. Nah, ini juga tanah yang kita tempati, semua rakyat di Indonesia itu sebenarnya tanah negara namanya, gitu kan, bukan tanah rakyat, tanah negara. Makanya peruntukannya harus diatur oleh negara, karena negara sifatnya memaksa kan. Jadi rakyat harus tunduk. Walaupun Anda punya tanah luas, tidak sembarangan bebas mendirikan industri. Karena ada peruntukan, ini untuk daerah hijau, ini untuk daerah industri, ini daerah pemukiman, ini daerah produksi pertanian dan sebagainya. Itu harus diatur, nggak sembarangan. Ya kan? Karena kalau tidak diatur nanti, waduh, kebayangkan kumuhnya dan lain sebagainya itu. Kita lihat sendirilah perkembangan di dulu kan Bekasi itu hanya kabupaten, belum ada kota medianya. Sekarang karena semakin pesatnya di kotanya, jadi diangkat statusnya di kota media. Lihat aja kondisi pemukiman semakin kumuh, semakin padat, permasalahan sosial, kriminalitas makin tinggi. Jadi itu yang terpikirkan gitu kan oleh Kang Deddy Mulyadi, diantaranya seperti itu. Kemudian bukti lagi gitu kan, bahwa cara berpikir menjadi daerah industri, income-nya atau pendapatan asli daerahnya makin meningkat, itu juga ternyata akan berdampak. Misalnya di Bekasi industrinya kan cukup banyak, sekarang berkembang pesat. Ada berapa industri? 7.000 lebih katanya. Tapi ironi, kenapa? Karena pengangguran tinggi. Kan harusnya suatu daerah ketika dibangun untuk siapa? Kan untuk warga. Tapi faktanya di Bekasi penganggurannya banyak. Tetap aja makin banyak sama seperti daerah lainnya. Industrinya berkembang, pesat, tapi pengangguran juga ikut pesat. Gak apa hubungannya? Gak terpikirkan kan dulu mah. Nah, sekarang kan terpikirkan. Oh iya, ada apa di sini? Berarti ada atau tidak ada link and match antara SDM dengan lingkungan setempat. Tidak ada hubungan gitu kan. Tidak ada kesesuaian antara supply and demand daripada sumber daya manusia. Kenapa? Karena mungkin kualitas sumber daya manusianya tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat waktu itu. Makanya yang bekerja di Kabupaten Bekasi, termasuk juga di kotanya, banyak yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Bukan warga Bekasi. Warga Bekasi jadi penonton. Kenapa? Karena warga Bekasinya sendiri tidak disiapkan untuk bisa masuk ke industri yang ada di wilayahnya. Salah siapa? Ya pemimpinnya tidak memperhatikan warganya itu. Coba kalau memperhatikan warganya, ya pasti pemerintah daerah itu menyiapkan pelatihan, kemudian menganjurkan industri, gitu kan, menekan industri. Harus mengangkat warga setempat, tetapi tidak begitu saja. Ada syarat misalnya Anda mendirikan industri di sini boleh, tapi sekian persen pegawai orang sini. Nggak bisa, industri juga butuh tenaga yang siap kerja. Bukan cuma nongkrong-nongkrong gitu. Ini berarti jadi bahan pemikiran bupati untuk melatih warganya. Kalau yang belum lulus itu dididik untuk siap kerja sebagian, yang pinter-pinternya sangat luar biasa walaupun miskin disiapkan untuk kuliah, dibiayai oleh
kabupaten atau provinsi. Kemudian kalau anak kaya nggak ada masalah itu mah. mau mau dilanjutkan kondisi anaknya nggak terlalu pinter juga nggak apa-apa, itu mah nggak masalah. Tapi kalau orang miskin pinter ya disekolahin lah. Bagaimana kalau yang biasa saja? Nah, untuk kuliah tidak mampu, 1 tahun pendidikannya katanya 2 tahun dilatih untuk magang di industri, sehingga nanti tidak akan kemana-mana, orang itu kerja di situ karena sudah terlatih. Itu kan, jadi tidak perlu rekrut dari luar, yang menyebabkan banyaknya urban. Urban itu kan orang dari luar, bukan dari desa saja. Urban itu bisa berasal dari kota lain, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Malang, dari Surabaya, itu kan jadi urbannya Sukabumi, Bekasi, ya kan? Nah itu yang dipikirkan saya kira luar biasa. Apalagi masalah klasik, pasar, sampah lah, bukan pasar, sampah. Yang memang paling banyak nyampah itu kan di pasar. Nah ini terpikirkan juga, cuma kalau pengelolaan itu kan oleh bupati, bukan oleh gubernur. Upah tukang sampahnya, pengangkut sampahnya kan itu tanggung jawab bupati. Dan itu mah karyawan bupati, karyawan daerah kabupaten, masa digaji oleh gubernur. Tapi gubernur di sini Kang Deddy punya perhatian lebih, dengan siap membantu fasilitas gitu, memfasilitasi baik itu TPA-nya, ya kan, atau mungkin sebagian angkutannya gitu bisa dibantu oleh provinsi. Ini kan sinergi yang luar biasa menurut saya. Asal bupatinya siap aja dan punya gagasan gitu. Kata Kang Deddy, kalau bupatinya tidak berani mengambil sebuah kebijakan ya tidak akan didukung. Tergantung keberanian daripada bupatinya. Berani terhadap apa? Nih kata Kang Deddy, ini pelajaran luar biasa. Ketika bupati diangkat itu ada tantangan dari dalam, belum dari luar. Dari dalam saja ada tantangan. Dari mana itu? Berhadapan dengan OPD, perangkat daerah yang sudah lama bercokol, sudah kerja di situ, itu kan pejabat-pejabat karir, sekda dan lain sebagainya, sekretaris daerah yang ngatur-ngatur, biasalah sekretaris daerah dengan bendaharanya segala macam kan sudah ada. Kemudian tiap daerah kabupaten kan sudah punya program perencanaan daerah, dirancang oleh Bapeda gitu, Badan Perencanaan Daerah. Tapi masalah fokus pembangunan itu nanti tergantung bupati. Nah, kalau sudah ditetapkan seperti ini untuk sekian persen, ini sekian persen, bupati berani nggak untuk mengubah gitu kan, mengubah rencana itu supaya lebih efektif, efisien. Harus ada keberanian dengan argumentasi gitu kan. Kenapa? Kan yang berkuasa bupati gitu kan, bawahannya itu hanya rancangan-rancangan awal, tidak harus persis melaksanakan seperti itu. Kalau perlu diubah. Makanya perlu kecerdasan seorang bupati juga untuk menghadapi bawahannya yang sudah terbiasa dengan rutinitas seperti itu pasti. Belum lagi di kepartaian yang mendukungnya. Bagaimana menyelesaikan konflik kepentingan dengan partai politik. Karena inilah perpolitikan Indonesia ini, kadang-kadang seorang yang terangkat dan terpilih itu kadang-kadang harus ada balas budi gitu kan. Nah ini harus berani juga memposisikan diri bahwa dia itu walaupun diusung oleh partai politik, tetap aja yang memilih rakyat kan. Walaupun diusung, kalau tidak dipilih rakyat kan tidak berhasil. Nah disitulah pendirian seorang bupati itu harus kuat di situ. Saya ini terpilih oleh rakyat, walaupun Anda dukung belum tentu saya dapat. Kalau tidak didukung oleh rakyat, maka saya lebih cenderung memfokuskan diri kepada kepentingan rakyat. Oke lah, untuk kepentingan partai, no problem. Tapi kan persentasenya jangan sampai kalah, gitu kan. Dikendalikan. Nah, ini yang berbahaya itu kalau pemimpin daerah dikendalikan oleh dewan, dewan daerah, dewan perwakilan daerah. Jadi kacau nanti. Usulan untuk duduk, uang duduk sagadi nanti gimana ini kurang besar uang duduknya, transportnya kurang besar, sekali-kali dong, atau malah jadi kebiasaan minta dana untuk merencanakan untuk kunjungan daerah, kunjungan dinas, rapat dan segala macam. Nah itu
Berani nggak? Itu itu kata Kang Deddy itu harus berani. Tapi Kang Deddy tidak akan ikut campur itu soal keberanian dan sebagainya. Cuma mungkin mengarahkan, tolong coba kalian. Nanti juga Kang Deddy akan membantu untuk menghadapi OPD. Udah aku gubernur dilawan gitu loh, gitu kan. Ya beruntunglah bupati-bupati sekarang punya gubernur yang akan turun tangan gitu untuk menghadapi permasalahan di daerah. Karena kebanyakan kadang-kadang bupati itu wawasan dan pengetahuannya tidak seperti itu. Jadi sekarang ya harus banyak belajar. Calon-calon pemimpin juga yang wakilnya ingin jadi bupati nanti di periode berikutnya atau ingin mengganti dan sebagainya harus belajar. Sekda dan sebagainya harus belajar. Mumpung ada guru utama kalau menurut saya ini dari pengalamannya, ya kan Kang Deddy itu pengalaman jadi wakil bupati pernah, DPRD pernah, kemudian anggota DPR juga pernah gitu kan. Kan jadi paripurna pengalamannya, disitulah kita memposisikan diri. Dan yang lebih penting adalah pengalaman Kang Deddy ini dicurahkan untuk konsentrasi untuk membangun. Ya kalau pengalaman juga kalau nggak mau membagi pelit ilmu istilah nama percuma saja kan. Banyak orang yang pengalaman yang luas tapi pelit ilmu. Nah sekarang leah gitu kan, bahasa Sunan maleah ilmu gitu. Saha wae nu nanyakeun ayo gitu. Nah itu mumpung gitu harusnya. Walaupun yang bertemu baru beberapa bupati ya. Subang sudah, Cianjur sudah, kemudian Bekasi, Depok yang saya pantau itu pertemuannya. Yang lainnya belum kelihatan gitu. Nggak tahu kalau sudah nunggu dilantik dulu atau apa. Kemudian untuk berbicara soal Bekasi, selain sampah yang masih bermasalah dan harus diselesaikan oleh bupati, wakil bupati Bekasi, jalan, gitu, bikin jalan. Kang Deddy ini tidak perlu melihat jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa dan sebagainya. Pokoknya semua jalan harus lancar gitu kan prinsipnya. Nah tinggal pengaturan pendanaan gitu. Kalau jalan provinsi ya tanggung jawab provinsi. Kang Deddy siap bantu. Caranya gimana? Ya kalau pembebasan lahannya untuk melebarkan jalan misalnya, itu tanggung jawab bupati. Bagaimana pendekatan kepada masyarakat? Tuh kan perlu bupati juga tidak duduk dia harus pandai bagaimana pendekatan kepada masyarakat sehingga bisa mensejahterakan masyarakat. Artinya harus adil. Misalnya pelebaran jalan. Gitu. Ini pendapat saya pribadi ya, pengamat. Pelebar jalan kan akan mengambil tanah orang kan. Katakanlah dibeli dengan harga NJOP lah, nilai jual objek pajak di dalam ini. Lebih kan jangan disamakan harusnya kalau dibeli oleh pemerintah. Jangan samakan dengan harga NJOP, dan harga tanah mah tidak selalu mengikuti NJOP kan. Selalu kadang-kadang lebih tinggi bahkan lebih mahal kalau di kota-kota besar mah. Kemudian selain lebih tinggi dari NJOP, harus dipersiapkan juga bagi tanah yang begitu dilebarkan jalan menyempit. Artinya pemilik tanahnya sedikit. Dipikirkan kalau bagi yang luas jalan dilebarkan sebenarnya untung karena harga tanah makin tinggi. Dibeli tidak lebih tinggi dari NJOP juga untung. Kenapa? Nanti harga jual tanah kalau jalan makin bagus itu makin mahal. Tetapi bagi masyarakat yang tanahnya sedikit kan habis. Nah dia harus jeli juga gitu kan. Ini pendapat pribadi bukan Kang Deddy. Kan habis, kalau habis dipikirkan gimana solusinya. Walaupun dibeli juga kan dia kehilangan tanah pinggir jalan. Dia loncat ke pinggir, ke jauh. Bisa dengan harga yang lebih mahal kalau dia mau menjadi lebih luas misalnya. Jadi 1000 meter dia, ataupun dari berapa 500 meter menjadi 1000, dari 1000 jadi 2000. Atau sistemnya ditukar dengan yang tanahnya luas, dipotong sebagian untuk yang kehabisan tanah gitu kalau membuat jalan itu. Ya kan jadi dia tetap diambil tapi tanah tetap pinggir jalan karena tanah yang dia tipis itu, yang sedikit itu akan dipakai jalan misalnya. Ya, itu perlu bijaksana
Jangan main hantam aja juga, kasihan masyarakat. Jangan ditakut-takuti juga, diintimidasi. Seperti dulu-dulu, ya kan, dulu-dulu tuh begitu. Bagi anak muda yang ini, kalau saya kan pernah gitu melihat ketika orang tidak mau melepas tanah teh langsung dituduhannya tidak ikut membangun, PKI, macam-macam gitu. Itu intimidasi. Padahal hak dia karena memang dia juga beli. Artinya dicari jalan yang terbaik gitu. Ya diganti yang luas ini, coba yang luasnya kasihkan ke sini gitu kan, tapi tetap terpotong semuanya. Cuma yang dia dibeli oleh pemerintah jadi habis gitu kan. Nah seperti itu, kerjasama gitu kan, jalan itu provinsi akan membantu membuat jalannya. Dan jalan katanya di Kabupaten Bekasi harus bagus, bahkan di seluruh Jawa Barat harus bagus. Kata Kang Deddy mah tujuannya itu harus licin gitu. Ya dengan biaya rata-rata 1 kilometernya 2 miliar untuk membuat jalan. Pengalaman Kang Deddy mungkin ya selama ini. Ya kalau kurang pasti kualitas larinya. Kalau lebih ya lebih bagus lagi kualitasnya gitu. Itu mah diambil rata-rata. Ya tergantung kemampuan daerah. Ya kan? Bahkan kalau menurut saya, saran saya bukan hanya berdasarkan kemampuan daerah, tapi juga kondisi tanah di daerah, karena beda-beda. Di mana daerah yang relatif curah hujan tinggi dan kemungkinan drainasenya kurang bagus, itu harus yang bagus, kualitas aspalnya lebih bagus dari yang lain. Tapi kalau daerah yang drainasenya sudah baik, air tidak akan sampai terus ke jalan, maka lebih awet gitu. Kemudian layanan kesehatan minta diperhatikan, Kang Dudi Mulyadi. APBD-nya di Bekasi cukup tinggi, 8,3 triliun. Wow, dibanding di Cianjur hanya 2,9. Ya memang daerah industri, tahulah daerah industri pesat gitu. Kan Bekasi mah sama, apalagi kotanya. UMP-nya saja, UMR. UMK ya, upah minimum kabupatennya juga lebih tinggi dari Jakarta malah. Tapi kan pengeluarannya gede juga. Untuk makan satu kali saja mahal gitu kan. Tapi kalau kabupatennya sebagian kan ke selatan ya, berbatasan dengan Bogor, jadi ada juga yang daerah-daerah yang kampungnya masih rendah lah. Tapi APBD-nya cukup tinggi, artinya kalau benar-benar serius itu kan pembangunan Bekasi itu bisa berhasil loh. Gede banget kalau menurut saya dibandingkan mendengar gitu dari Cianjur hanya 2,9 miliar gitu. Cuma ya nanti bedanya dengan pengeluaran lain. Kemudian ambulansnya, kalau jalan udah bagus, ambulan juga harus bagus, kata Kang Deddy. Jangan yang gobrek, kemudian mobil bekas. Gitu kan, berenang. Kan cari keselamatan, membawa pasien supaya sehat, supaya selamat, maka di jalan pun harus selamat, harus bagus gitu kan. Selain jalannya lancar. Kemudian Kang Didi juga mengungkapkan ini termasuk di tiap bupati kalau yang berbicara itu rencananya begitu sama untuk daerah-daerah yang jauh, relatif jauh lah gitu kan dari pusat provinsi, walaupun nanti rencananya kan ini sebelum pemilihan gubernur juga kan dia sudah menyampaikan rencana ini bahwa dia itu ingin membangun rumah sakit khusus di kabupaten-kabupaten supaya tidak terlalu jauh, atau minimal tiap keresidenan, misalnya ada keresidenan Cirebon membangun fasilitas rumah sakit khususnya apa di mana gitu kan supaya terjangkau untuk daerah Cirebon, untuk daerah Priangan di mana gitu. Tapi untuk hal-hal tertentu ya misalnya kalau harus ke Bandung misalnya ke pusat rumah sakit pusat provinsi ya harus pakai ambulan yang cepat, yaitu lewat udara. Waduh, harek meuli kapal juga. Jadi beroperasinya di pinggir-pinggir pantai selatan gitu kan, atau di pantai utara, landingnya gitu kan. Kemudian kalau ada pasien itu langsung ke tempat landingnya, tempat pick up-nya atau bandara kecil. Sehingga bisa langsung melesat gitu kan lewat udara gitu, lewat pesawat
ambulans udara. Jika tuh kudu make sirine di luhur mah nya. Wik wik wik. Di darat mah kan memberitahu orang lain gitu kan supaya minggir. Kalau di atas siapa yang minggir? Itu rencana untuk provinsinya. Kemudian ya Kang Deddy menekankan, apalagi Kang Deddy kenal dengan orang tua bupati ini yang berbaju hitam, wakilnya ini yang sebelah sini. Tahu orang tuanya termasuk tokoh, orang kaya, katanya masa harus korupsi gitu kan. Jangan coba-coba korupsi lah, udah kaya mah waktunya karena untuk ibadah gitu kan. Karena udah termasuk orang kaya. Ini pentingnya orang kaya tapi jujur itu kan gitu. Kalau udah kaya masa harus memperkaya diri lagi gitu kan. Ya berbaktilah kepada masyarakat. Dan itu juga masyarakat akan sangat menghormat kan. Masyarakat itu nggak usah diminta lah. Kalau ada pemimpin jujur, ya pasti secara naluri gitu kan kita harus menghormati secara ikhlas, tidak terpaksa gitu kan. Ya seperti ke Kang Deddy juga kan, sekarang sudah kelihatan masyarakat itu percaya gitu kan. Dan ini sudah dimulai kerjanya walaupun belum dilantik. Itu jadi malah harus memikirkan rakyat, maunya gitu kan, rakyat justru yang mendapatkan kemewahan bukan pejabatnya gitu. Kemudian memberi saran juga jangan sampai ada yang kecelakaan. Ini lucu, bupati disangkanya jangan ada kecelakaan itu lalu lintas gitu. Ya itu juga pasti gitu kan, karena jalannya harus bagus itu kan supaya menghindari kecelakaan, jangan banyak balong-balong. Tapi maksud Kang Deddy pejabatnya jangan sampai ada yang tertangkap hukum itu kecelakaan di situ. Kan sering di Jawa Barat mah. Ini Jawa Barat ini bukan provinsi bersih loh. Banyak bupati, wali kota yang tertangkap penegak hukum, baik itu KPK maupun kejaksaan atau ya kejaksaan terutama yang ini. Itu sering. Ini kan aduh harus diberesan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu jadi yang saya tangkap yang ingin dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi khususnya untuk Kabupaten Sukabumi itu Sukabumi lagi Bekasi, untuk Bekasi seperti itu. Nanti ada lagi untuk Depok, mana untuk Depok. Seperti biasa kalau untuk APBD-nya baik untuk Bekasi maupun Depok, Kang Deddy selalu ingin membalikan atau ingin memperbaiki persentase dari anggaran gitu. Untuk Depok penerangan katanya memalukan dibanding Jakarta. Jadi penerangan jalan dan kelistrikan dan sebagainya itu jangan dari begitu masuk dari Jakarta yang begitu ini gitu kan, masuk ke Depok tuh jadi asup ke leuweung. Nah ini diperhatikan juga. Kemudian jalan dan trotoar memang kita tahu Depok itu apalagi kalau ke dalam kecil-kecil. Belum lagi trotoarnya ngagejelik teh naon ya. Saya juga takut kalau masuk ke daerah nu jero-jerona gitu kan, ke pinggir-pinggir masuk ke jalan-jalan kecilnya itu kan padat gitu penduduknya gitu kan. Ada jalan-jalan yang ada supermarket dan kecilnya, tapi jalannya itu ditembok kan, ada yang di beton, tapi pinggirnya itu enggak di trotoar, jadi turun gitu kan. Takut kalau bawa kendaraan itu kegejelik, waduh bisa diguling. Itu memang jadi masalah mengenai jalan di Depok ya, ini untuk Depok. Kemudian integrasi jalan antara jalan tol dan jalan kabupaten, jalan provinsi itu belum bagus. Jadi kesulitan lah, yang disebut dengan bottleneck itu kan, leher botol itu seperti itu. Jadi macet di suatu tempat karena dari sana gede masuk ya sama aja walaupun tol gitu kan. Yang gede tol itu lancar, tapi kalau pas masuk ke daerah yang kecilnya, ke jalan kecilnya sempit, ya mandek gitu kan, macet, jadi tidak produktif lagi. Itu yang hal dibicarakan dengan Depok. Kemudian selain jalan, nah untuk jalan kata Pak Gubernur itu
silahkan bagaimana menyediakan tanah, kalau mau diperlebar misalnya dengan trotoar dan sebagainya, silahkan nanti gubernur atau provinsi yang akan membangunkan jalannya. Tetapi kalau tanahnya urusan bupati gitu ya. Sama lah saya kira untuk tiap daerah juga, ini pelajaran untuk tiap bupati juga begitu. Kemudian sampah, nah jadi masalah juga sama, apalagi di Depok, waduh payah. Kayaknya lebih parah daripada Bekasi ini. Nah itu harus disediakan TPA di tiap mungkin apa gitu dan sebagainya. Nanti Gubernur Kang Deddy Mulyadi mau mencoba membuat PLTS yang bisa menggabungkan kabupaten kota Depok, Bogor, kota Bogor, dan itu kan di satu tempat. Itu untuk PLTS sampah. Kemudian yang dibahas adalah integrasi antara SD, SMP, SMA yang memang banyak kekurangan gitu, tidak daya tampung gitu kan, daya tampung. Beberapa sekolah negeri gitu, beberapa tempat tuh kurang, sekolah nggak ada gitu, swasta nggak ada, ya, jadi terlalu jauh, harus dipikirkan bagaimana membangun sekolah negeri di tempat itu. Tapi kata bupatinya ada juga, karena ada jadi pemerataan di sini maksudnya, ada yang sudah ada negeri menghabiskan siswa masuk ke negeri, swasta kosong gitu kan. Nah ini harus dipikirkan juga, pemerataannya harus bagaimana gitu. Nah ini konsen ya, perhatian ke situ. Harus nambah lagi jumlah kemiskinan. Ya, jumlah kemiskinan di Depok bertambah terus. Sekarang udah 2 kali lipat dari waktu-waktu sebelumnya. Ya kan perlu dipikirkan juga. Walaupun kata bupatinya, bupati terpilih, persentase sih tetap, karena jumlah penduduk namahan gitu kan. Ya pengangguran juga namahan, ya tetap aja. Kalau realnya mah yang dihitung kan bukan persentase, tapi jumlah nyata realnya, jumlah pengangguran berapa, kan itu yang jadi beban. Percuma kita ngitung-ngitung persentase mah perbandingan antara pengangguran dengan jumlah penduduk. Jadi kebanyakan gitu di pejabat kita ini bangga dengan menurunnya persentase gitu kan. Atau masih bisa mempertahankan persentase pengangguran tidak beranjak. Ini keberhasilan, bukan keberhasilan. Bukan. Kenapa? Karena walaupun persentase tetap gitu kan, kalau jumlah realnya bertambah kan bukan mengurangi atau bukan berhasil. Justru yang berhasil teh jumlahnya tetap minimal gitu kan, minimal tetap. Misalnya penganggurannya 500 atau 1000 orang lah gitu, 1000 pengangguran katakanlah, dari misalnya 4000 penduduk. Nah kemudian ketika naik jadi 5000, ini tetap 1000, ya itu bisa disebut masih berhasil gitu kan. Karena jumlah penduduk bertambah, pengangguran masih bisa tetap. Lebih bagus kalau turun gitu. Kalau ini mah naik mah, penduduk naik jadi 5000 dari 4000, kemudian pengangguran naik jadi 1500. Persentasenya, oh enggak itu berhasil, enggak bisa gitu. Makanya tidak harus, atau bagusnya mah, bagus nama bahasa Indonesia namun mah bagusnya gitu kan. Saya nama gitu kan, jumlahnya yang perhatikan, jangan sampai bertambah gitu. Jangan mengandalkan persentase gitu. Karena kalau persentase mah tidak realistis gitu. Nah untuk TPA sekali lagi, tadi tugas Bupati untuk menyiapkan TPA, tempat pembuangan akhir sampah, dan apa lagi untuk Depok itu. Untuk gaji tukang sampahnya, pengangkut sampah itu tanggung jawab Bupati. Karena pegawainya pegawai kabupaten, bukan pegawai provinsi gitu kan. Tetapi untuk fasilitasnya siap dibantu oleh provinsi itu. Wah, harusnya seneng dong jadi bupati dibantu seperti itu. Kan jarang-jarang, dulu mah nggak pernah. Jarang saya juga mendengar seperti ini, dan karena programnya dikomunikasikan secara terbuka, jadi ini ilmu yang luar biasa bagi semua, bagi generasi muda juga. Ya kan, bagi para legislator yang baru belajar, yang muda-muda, yang masih ada kesempatan untuk jadi pemimpin, ini luar biasa.
Ya kan, bagi Anda semua yang memperhatikan ini bagus sekali kalau menurut saya. Kemudian di Depok khususnya, Gubernur janji membuat gedung pertunjukan di desa-desa, tapi nanti keseniannya ya misalnya untuk kawinan, untuk apa gitu kan. Jadi tiap desa itu punya gitu kan ruang pertunjukan seni. Ya kita tahulah Kang Deddy kan punya jiwa seni juga. Tapi dengan seniman yang permanen, maksudnya di situ dikukut dibentuk tim kesenian yang rutin mengisi acara di ruang pertunjukan itu, tidak menyewa dari luar lagi gitu kan, kecuali ya kalau yang hajatnya mau ini ya silakan, tapi di desa itu disiapkan juga orang situ, orang yang orang luar atau percuma orang luar mah. Jadi orang di desa itu dibina, ada yang punya bakat kesenian dibina di situ, dikukut gitu kan, diberi lapangan kerja di gedung pertunjukan. Itu yang dibahas, tapi nggak dibahas tentang tempat pengajian. Kalau saya, Depok itu kan bisa dikatakan tempatnya masyarakat, ada sebagian masyarakat yang intoleran kan di Depok, Bekasi, Bogor gitu kan. Ya itu di Depok itu juga harus ada tempat yang bisa mengarahkan masyarakat itu tidak ikut di dalam kelompok yang mengacau, memecah belah bangsa. Harusnya disiapkan di tiap desa itu pengajian rutin untuk masyarakat desa dengan ustadz setempat yang benar-benar nasionalis. Kan ustadz juga jangan dikatakan nasionalis dengan agamis itu bertentangan, enggak. Yang agamis dan nasionalis artinya lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Ustadznya bukan ustadz yang cuma mikirin menjanjikan akhirat, janjikan sorga dan sebagainya, enggak. Bahkan kalau bisa ustadz itu yang punya pengetahuan teknologi juga, ya kan, bagusnya gitu kan, dilatih gitu kan. Kan selama ini hanya mengajarkan cara beribadah, cara wudhu gitu kan, berpuasa. Yang diajarkan itu aja. Bagaimana hukumnya kentut di air. Aduh, itu masalah itu aja. Kapan beranjaknya gitu kan. Ya tinggal kasih ini hukumnya berpuasa mah ada di sini, baca lah gitu, nggak bisa dibahas panjang-panjang sampai 1 jam. Gitu kan. Coba ustadznya juga suruh belajar kesenian, nggak apa-apa kok. Ustadz berkesenian, melatih orang kesenian juga, jangan sampai seninya melampaui batas gitu kan. Bagus kalau menurut saya mah. Atau ustadznya punya kemampuan di bidang apa, hidroponik misalnya. Kalau di kota Depok itu kan padat ya, untuk daerah pertanian rasanya sudah mulai jarang ya, pertanian di halaman-halaman kan bisa. Menurut saya kan seperti itu, bisa saja ustadz melatih bagaimana membuat hidroponik gitu kan, gampang gitu mah. Bisa dipelajari oleh setiap orang. Saya juga nggak punya dasar pertanian, bisa bikin itu mah, nanam kangkung, nanam cabai, dinanam dinapot, jaradi baruahan. Halus padahal halamannya kecil gitu kan. Nah, jadi kalau di tiap tempat gitu kan ada pot saja yang penghijauan, Depok yang panas dan tampak gersang selama ini akan bagus. Apalagi ya nah ini kemarin yang dibahas juga, simbol lambang dari Depok itu kan belimbing. Katanya kenapa tidak tiap rumah aja tanam pot belimbing. Jadi penghijauan sekaligus ya kan, keindahan gitu. Bisa kok. Ini luar biasa. Kalau Bupati wali kota ya. Nah ini wali kota Depok. Kalau kota Depoknya mau tapi dia latar belakangnya kan birokrat ya, dari sekda juga pernah. Ini jadi lebih bagus sebenarnya. Depok itu pernah jadi sekda. Jadi ngurusin pemerintah itu udah ngerti lah gitu istilahnya. Tapi yang penting kan seperti kata Kang Deddy, tong sok karawin deui cenah. Bupati terpilih teh abong-abong kayak jadi pejabat, jadi gampang ketemu orang yang cantik-cantik ke karawin. Jangan. Karena kalau beban bertambah di keluarga, akhirnya cari penghasilan lain, korupsi gitu. Itu nu kahijina, yang pertama akan menimbulkan korupsi. Yang kedua, katanya Kang Deddy takut kehabisan. Kata mah heureuy.
Saya aja belum katanya. Aduh, emang lucu juga Kang Didi punya sifat canda ya. Kemudian yang paling umum juga ini kalau APBD Depok itu lumayan gede juga, 4T APBD-nya, 4 triliun. Luar biasa gitu, lumayan gitu kan. Setengahnya dari Bekasi tadi ya. Tapi jauh lebih atau lebih besar dari Cianjur. Ya, tapi kan pengeluaran juga beda. Harga-harga juga beda gitu kan. Biasalah itu tiap daerah beda-beda. Makanya upah minimum juga beda-beda itu. Kemudian ini sekaligus untuk bupati lain juga dibicarakan soal persentase antara belanja rutin dan belanja pembangunan. Nah ini rata-rata kalau saya perhatikan tiap kabupaten itu 40% belanja rutin, 60% belanja pembangunan untuk sosial untuk masyarakat gitu kan. Ya kalau di Depok justru tahun-tahun sebelumnya kata bupati terpilih ini 50-50, jadi 50% untuk belanja rutin, 50% untuk belanja pembangunan. Wah, terlalu besar biaya rutinnya. Apa sih biaya rutin? Nah ini biasa di pemerintah daerah itu. Belanja rutin itu gaji pegawai daerah kabupaten gitu kan, bukan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri kan dari pusat. Tergantung ininya sih, tergantung status pekerjaannya. Kalau status pekerja daerah jadi daerah. Kemudian belanja DPRD, kebutuhan-kebutuhan dewan gitu, rutin kan tiap bulan. Gaji pemerintah daerah, belanja pegawai, belanja barang, inventaris, pemeliharaannya juga, perjalanan dinas. Nah ini yang mau dihilangkan gitu. Belanja barang juga kalau dianggap tidak efektif harus dibuang. Ya misalnya apalagi kalau sudah ada yang cerita di DPD dulu, yang sebelumnya saya harus mengatakan di satu sisi ada digitalisasi, di sisi lain pengeluaran tetap gede. Kenapa? Ya karena tidak mampu memanfaatkan itu dan tidak mengerti fungsi digitalisasi. Ada digitalisasi, ada sistem jaringan, hari rapat di hotel. Nah itu kan kumaha teh. Terus saya juga pernah nge-upload data gitu kan. Berkas, banyak kan numpuk berkas gitu kan. Udah di scan, masukkan ke aplikasi, kirim ke kabupaten, kirim ke provinsi dan sebagainya. Sampai bertumpang-tumpang karena aplikasinya banyak, terlalu banyak. Harusnya sekarang kan Pak Gubernur di provinsi bikin aplikasi untuk semua kabupaten, jangan tiap kabupaten punya, liur tuh pengeluaran gede. Jadi yang kerja juga memasukkan data itu input sekaligus aja satu kali, tidak berkali-kali. Ini sih ngisi, ini nanti itu lagi diisikan kan. Pernah saya ceritakan di video sebelumnya. Jadi dari segi waktu tidak efektif. Kemudian yang lucunya kan pernah saya ceritakan, dokumen itu di scan, di-upload itu kan ke aplikasi, tapi fisiknya harus difotokopi juga, kemudian diantarkan ke kantor yang lebih tinggi, ke kabupaten atau ke provinsi. Kan lucu. Udah ada di data komputer gitu kan. Kan tujuannya computerize itu kan gitu, komputerisasi. Jadi lebih efektif efisien. Ini mah fisiknya dikirim nih fotokopi atau meureun kudu meulian kertas deui. Tidak efektif, tidak efisien. Itu yang terjadi saat ini. Gagap teknologi gitu. Itu yang saya perhatikan dan saya alami dulu gitu kan. Kemarin-kemarin ini begitu. Kemudian angsuran pinjaman kan tetap tiap bulan. Ya harus bayar lah, itu mah ada angsuran gitu. Walaupun misalnya itu hutangnya bupati sebelumnya, ya itu tuh bukan hutang pribadi, kan hutang daerah itu uang negara. Jadi harus rutin dibayar. Misalnya ke pihak kedua atau pihak ketiga gitu kan, untuk membangun apa gitu, kepada pemegang proyek atau apa gitu kan. Subsidi kepada daerah, yaitu kalau ada subsidi ke kecamatan gitu, ke pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain-lain dan tak terduga. Nah ini oleh Kang Didi itu minta yang tadinya 50%, yang tadinya 40% dibuat menjadi 30%. Artinya ditantang pemerintah daerah kabupaten untuk hematisasi, efisiensi gitu, hematisasinya. Jadi kudu hemat gitulah.
Jangan sampai ada hal yang tidak perlu. Terus seperti rapat itu kan, jangankan rapat di hotel atau rapat di ruang pertemuan yang kita miliki saja penghamburan. Dari segi waktu kan tadi sudah jelaskan, waktunya sudah lama, nunggu sambutan segala macam, belum konsumsi. Ya kan? Tapi kalau pakai digitalisasi nggak usah pakai konsumsi, konsumsi biasa aja harian. Nggak usah ngumpulin beli segala macam yang tidak efektif, nanti sisa dan segala macam. Mendingan udah pimpinan tuh duduk di mejanya aja, yang lain duduk juga di mejanya, daerah-daerah juga atau daerah bawahannya juga, kan sistem jaringan. Langsung aja komunikasi. Itu kan sudah pengalaman COVID-19 gitu kan. Work from home. Jadi bekerja dari rumah kan bisa. Ini mah work from unit gitu. WF, kalau WFH-nya ini mah WFU gitu, WFU. Kan tiap unit tersebar gitu kan. Jadi bekerja tiap unit gitu. Pimpinannya dari pusat. Tuh. Itu untuk pengeluaran daerah yang minta diturunkan oleh Kang Didi, dibalik ataupun diolah sedemikian rupa sehingga anggaran pembangunannya lebih besar. Anggaran pembangunan itu untuk apa? Ya proyek untuk membuat jalan, sekolah, ditingkatkan, kan kepentingannya akan terasa kepada masyarakat umum. Nah, ini yang sekarang tidak ada. Ini penting dicatat. Ini yang sekarang tidak dilakukan. Jadi karena orang Indonesia sudah nyaman dengan kebiasaan itu, nggak mau berubah gitu kan. Biaya pembangunan ya segitu-gitu aja. Coba dilipat gandakan. Kan terasa kepada masyarakat, trotoar jadi bagus, pagar-pagar jadi bagus gitu kan. Bangunan sekolah jadi bagus, rumah sakitnya bagus. Pokoknya ya tidak sekaligus gitu kan, bertahap. Tapi kalau terus-menerus insya Allah saya optimis, saya sebagai masyarakat merasa optimis kalau program kerjanya seperti itu. Kebaca, mudah diikuti gitu kan. Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi saya katakan luar biasa. Artinya ya di luar kebiasaan yang umum. Aneh tapi positif. aneh kan tidak selalunya negatif. Kita kan kok cenderungnya kalau aneh itu selalu negatif. Enggak, maksudnya luar biasa aja lah gitu. Anehnya itu ke atas, luar biasa, di luar kebiasaan tapi positif. Dan ini teladan pelajaran juga bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya Jawa Barat ya. Sekian aja kesimpulan saya tentang pemahaman, gitu, mencoba memahami. Pasti cara pandang saya berbeda dengan yang lain, it's okay, no problem. Walaupun berbeda, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.